seks, drugs, rock and roll. Untuk seorang rocker di Indonesia, apalagi di Jogja, masuk akal nggak? Ugos itu kan kalau acaranya seingat saya hari Selasa, hari Seninnya pembunuhan. Oh itu kejadian lama tuh. Iya pembunuhan yang viral itu, yang Sierda Ucok kalau salah ya. Nih gitar ini nih mau ditukar, katakanlah ya ditukar cewek aja nggak mau. Berarti kan sangat-sangat priceless. Saya pegang aja. Saya pernah pegang gitar yang Jimmy Page tahun 94. Yang gitarnya Led Zeppelin itu second, itu tahun 94 loh padahal Mas. Itu second di tahun 2017-18 itu di angka 70-an. 70 juta. Padahal kan pasti belinya dulu kan dulu kan nggak nyampe, ya pasti nggak nyampe 30-20, mungkin di angka 20-an juta kan. Gila. Tepuk tangan buat Sulis. Keren. Ini kayaknya aku itu nggak asing lihat apa itu sambil ditaruh santai. Lihat gitarnya itu kayak nggak asing nih, kayak ini kalau nggak salah notice ya aku ya. Ini tuh gitarnya mirip kayak punya James Hetfield Metallica ya, bener gak? Ini memang modelnya namanya Explorer Mas. Explorer apa tuh? Explorer itu model dari gitar Gibson sebenarnya. Gibson Epiphone gitu. Tapi ini mereknya Mason. Mason ini produksi Korea. Jadi opa-opa ini. Tahun 88. Tahun 88. Ini gitar yang sangat-sangat bersejarah ini. Loh, cukup lama ya 88. 88. Dan James Hetfield pernah pakai gitar merek Mason ini juga di live performer dia. Kan James Hetfield identik dengan bentuk seperti ini. Itu signature banget itu James Hetfield banget. Explorer. Cuma James Hetfield sekarang kan pakainya ESP LDD. Saya punya juga ESP LDD. Saya punya juga yang Epiphone juga. Dan yang paling unik yang ini. James Hetfield kan pernah pakai banyak merek sebenarnya Mas, kayak Carlo Robelli. Ada juga Mason ini. Nah, saya bisa dapat salah satu yang sangat-sangat langka ini. Peredarannya nggak banyak sih Mason ini Mas, jadi makanya ini selangka itu gitar ini makanya jarang banget tak pakai manggung dan nggak boleh dipinjem Mas. Nah itu aku tuh mau nanya ini tuh, biasanya itu gitaris itu punya gitar yang yang nggak mau kalau dipinjem-pinjem gitu, soalnya ini saya loh gitar ini tuh gitu kan. Kalau bahasanya keramat Mas. Keramat. Itu pernah ada cerita lucu, salah satu rockstar luar negeri, si Jimmy Page. Dia itu sampai, jadi kalau pernah bawa gitarnya itu ada satu gitar yang sangat-sangat dia sayangi. Jadi normally kalau artis-artis ya di bagasi Mas, pakai fly case kan. Dia itu ada satu gitar yang dia bawa naik ke atas pesawat, dan itu benar-benar dia hand carry dan di keep karena saking sayangnya dia sama si gitarnya yang itu gitu. Ada satu gitar yang kayak gitu. Iya. Dan itu kayaknya ada beberapa artis juga yang Indonesia yang kayak gitu juga. Jadi memang wah ini gitar yang sangat-sangat keramat ini gitu. Kayak film. Ini kan tahun 88 Mas. 88 tapi punya gitar ini dari kapan? Saya dapat ini unik Mas. Ini saya dapat ini dalam kondisi rongsok. Di studio teman saya di Purworejo. Dia hanya jadi ganjel itu Mas, ganjel ampli. Ganjel ampli studio kayak gitu. Makanya, ini ganjel ampli. Kok kayaknya gitar keren. Terus tak cek, necknya masih ada nggak? Ada itu necknya di gudang. Cek terus akhirnya tak restorasi. Ini dari tahun 2001 Mas. 2001, lama juga ya? Lumayan, 2001. Jadi saya udah punya 2001 tapi jarang banget tak pakai. Seringnya kayak misalkan ada band metal saya ada pakai 7 string, ada yang PRS. Seringnya kalau dulu kan identiknya saya pakai PRS Mas pasti. Kalau sekarang ini karena band saya popang yang baru berproduktif, saya pakai Jaguar. Jaguarnya yang ini ya? Ya Jaguar yang ini, kalau nggak yang gold ada dia biar
semakin muda, Mas. Ini aku pernah lihat. Ini yang di Cafe Fair bukan? Ya, benar. Ini Ya. sebenarnya gitar model seperti ini kan baru populer. Jaguar, Mustang itu namanya offset series, Mas. Gitar yang bentuknya tidak lazim. Karena normally gitar ya kita tahu pasti akan Ibanez yang kayak gitu. Kalau enggak Fender, Stratocaster, Telecaster, normal, bentuknya normal. Ini offset itu nyerongot-nyerongot kalau orang Jawa bilang. Dia nyerongot lebih offset series. Wow. Baru ngetren ada Jaguar, Mustang sama Jazzmaster. Gara-gara itu sekarang era-era ini loh, musik-musik senja folk gitu. Yes. Pakainya kayak gini semua. Tapi kan kalau di Popang ini memang udah lama, Mas, sebenarnya. Sebenarnya kan ngejar karakter tone-nya sih, tonalnya. Unik ya. Dia kan masih ada Stratocaster-nya. Bahkan grunge aja kan Kurt Cobain juga pakai kayak gini juga Jaguar. Makanya ya memang yang dibutuhin sebenarnya selain look, tapi ya memang tonalnya ada di situ, kebutuhan band. Oh ya. Gini, aku kan nggak terlalu jago ya ngomongin tentang gear, ngomongin tentang spesifikasi gitar dan lain-lain. Tapi aku coba mandang sebagai orang awam. Gimana? Boleh tahu nggak harganya masing-masing dari gitar? Ini nggak dijual, Mas. Yang kalau itu nggak? Ini kalau gitar-gitar kayak gini ini sebenarnya ya priceless, Mas. Karena Priceless. ini bahkan saya punya temen akrab banget. Anak kulon juga, Kawer kalau tahu, Perjamuan Terakhir dulu bandnya. Tahu. Black metal ya? Boleh tanya ke Kawer itu. Jadi dia kebetulan di rumah ada banyak gitar dan si Kawer itu dulu kalau misalkan main ke tempat saya ngajak temen atau siapa. Oh ya. Misalkan si Kawer itu main ke tempat saya atau kan dia kan pasti akan dia udah tahu sejarah ini ceritanya, jadi dia pasti akan nih gitar ini mau ditukar, katakanlah ya ditukar cewek aja nggak mau. Berarti kan sangat-sangat priceless kan. Dan ini gitar yang memang nggak mungkin akan saya jual. Bukan nggak mungkin sih, cuma ya ini pilihan terakhir sampai sekali. sekarang pun iya tetap nggak bakal kepikiran Masih itu. ada gitar-gitar lain dulu. Ini sebenarnya saya juga mau jual satu gitar untuk nanti Hammer Sonic deh, playlist, karena Hammer Sonic line up-nya ngeri banget. Yang diinceng apa? Nah itu target mau nonton. Semuanya Yang hampir phase pertama ya dia, fase pertama ya. Iya. Nah itu playlist daily saya ada semua ya, Mas. Yang apa? Lamb of God, Lamb of God. Yesterday Dying pasti. Iya. Terus ada Crossfade, Crossfade. ada Atreyu, ada Cradle of Filth. Yang hardcore itu apa itu? Yang sering diomongin barusan? Converse. Converse itu. Lah itu playlist semua itu, jadi ini sebenarnya lebih ke surga metalcore kalau yang besok. Itu baru fase 1 ya, Mas ya. Belum yang makanya saya nungguin ini Trivium masuk lagi nggak ini. Kalau Trivium masuk lagi tambah gila lagi deh. Iya. Makanya saya udah ancang-ancang nih, wah ini kemungkinan besar ini harus tiketnya kan terakhir yang tahun kemarin aja kan lumayan kan ya 2,3. Wah berarti harus paling nggak jual efek apa gitar dulu nih. Yang penting jangan kelewat nih Lamb of God sama Yesterday Dying. Termasuk salah satu fungsi gitar itu kan buat investasi ya. Investasi betul banget, Mas. Asalkan tepat. Gitar itu saya bisa menjamin gitar itu akan naik ketika brand-brand yang aman. Sama, Mas, sebenarnya kayak gitar itu kan sebenarnya barang koleksi. Tapi dia juga barang elektronik. Jadi kalau salah beli ya akan anjlok. Kayak misalkan kita beli apa ya? Handphone itu harganya pasti akan turun terus. Handphone sih, tapi handphone ada yang koleksi juga loh, Mas. Nah, sama kayak jam tangan Rolex. Punya jam tangan Rolex yang tahun 60-an, wah itu harganya gila pasti. Nah gitar ini setahu saya gitar termahal yang pernah saya pegang aja. Saya pernah pegang gitar yang Jimmy Page tahun 94. Yang gitarnya Led Zeppelin itu second, itu tahun 94 loh padahal, Mas. Itu second di tahun 2017-18 itu di angka 70-an. 70 juta. Padahal kan pasti belinya dulu kan dulu kan nggak nyampe, ya pasti nggak nyampe 30-20, mungkin di angka 20-an juta kan. Terus katakanlah saya sendiri pernah, kalau gitar yang pernah saya jual yang paling mahal, saya pernah punya PRS US yang tak pakai di acara Sentolo, yang Sawalan Sound System Sentolo tahun Sawalan Sound System. Ya pas itu gitar itu saya beli di angka 16-17, selang 2 tahun saya jual di angka 20-an. Dan itu hanya hitungan tahun. Saya pernah punya Gibson, selang setahun harganya udah naik 2-3 juta. Nah jadi memang gitar itu investasi yang bagus ketika paham dan pas belinya. Nah ini buat teman-teman yang lagi nonton konten ini nih, gimana caranya buat, kan itu gitar bisa naik bisa turun kan? Bisa naik bisa turun. Itu benar. ngaruhnya di perawatannya, apa tren atau apa? Kalau awal mula sebenarnya pasti dari brand, Mas. Oh dari brandnya Ya, dulu. brand nomor brand-brand punggawa itu kan pasti akan
Yang dia jual karena brandnya sebenarnya. Brand-brand aman kalau di gitar ya pasti ada Gibson, Fender. Cuma nggak semua Gibson akan gampang laku. Nah makanya ada seri-seri tertentu. Dan biasanya kayak gitu, yang seri-seri tertentu itu yang paling nggak yang standar yang gampang dijual mas. Misalkan cari-cari seri standar, investasinya pasti akan bagus. Misalkan wah kalau beli Gibson sama Fender mahal banget mas, di atas belasan juta, 20-an juta. Bisa cari yang versi murahnya, ada Epiphone. Ya. Sebuah brand itu kan pasti ada secondary brandnya, Ah. ya kan? Nah itu bisa. Epiphone itu kan naik, cuma harganya nggak senaik si Gibson. Patokannya sesimpel ini mas. Saya ingat banget harga Gibson standar tahun 94 itu setara dengan harga motor saat itu, Wizz Air. Wizz Air itu kan di 4 jutaan. Tahun berapa tuh? 94. 94 tadi. 4,2 VCR kalau nggak salah 4,2 4,3. Nah itu harga gitar Gibson juga segitu. Nah sekarang seri standarnya ya Gibson standar. Sekarang harga motor standar kalau kita ngomongin Vario di 25 sampai 28 juta kan mas. Harga Gibson itu juga di harga itu. Barunya. Tapi bedanya si motor ini harganya turun. Kalau sebenarnya kalau hitung kurs ya motor VCR naik karena kan kursnya beda. Tapi kalau beli Vario ya tetap turun. Nggak mungkin Vario beli 25 juta dijual 30 juta. Tapi kalau gitar bisa beli baru. Nih kalau misalkan yang contoh paling gampang ya itu kayak gitar yang dipakai ketuanya Jogja itu Mas Bugis itu, Epiphone-nya itu dia beli saat itu 1,5. Sekarang secondnya 2,2. Secondnya itu gitar yang harga murah dan sangat bisa untuk berinvestasi. Gitu. Mungkin orang kira kan wah itu sekarang harganya mahal karena barunya sekarang udah 3 juta. Dan gitar itu dibeli di harga 1580 saat itu 2018 kalau nggak salah. Berarti berapa tahun ya? 18, 19, 5 tahun ya. 20, 21, 22, 23, 24. 5 tahunan ya. 5 tahunan. 5 tahun lebih lah. 5 tahun naik 500.000. Katakanlah misal itu gitar itu harga 18 juta. Ya gitar itu harga 15 juta, kemungkinan besar harganya udah 22 juta. Kurang lebih perbandingannya Gambarannya seperti itu ya. Sebenarnya makanya nyimpen gitar. Jadi istri-istri atau cewek-cewek dukunglah pacar kalian atau suami kalian beli gitar. Gitar itu serius ya, gak murah bro. Sumpah. Kalau ada orang, berarti gini, kan aku taunya dirimu itu gimana ya nyebutnya, gitar expert. Sebenarnya pantas gak menyandang itu? Nek lebih ke arah sebenarnya saya bisa mungkin bukan gitar expert yang lebih ke arahnya ke knowledge-nya dan karena saya udah di bidang jual beli itu dari tahun 2007 2008-an. Dulu ada era community Kaskus Mas. Iya. Dan di Cendolgan, Tatagan gitu. Dan di situ saya udah mulai jual beli dan segala macam dan kebetulan kalau saya mengkategorikan itu kan gitaris itu ada beberapa kategori Mas. Ada namanya gitar performer, yaitu orang-orang yang reguleran dan sebagainya, mereka cari duitnya di gitar. Gitar performer, ngantornya main musik. Ada lagi nanti yang gitar performer sama terus ada yang gitar lover. Dia suka gitar. Ada loh Mas, jadi yang kalau Mas sering main ke Parero Taman, itu ada orang-orang kaya naik Pajero gitu, bawa 2 koper gitar. Cuma ditaruh dan orang-orang reguler itu Mas main ke pakai gitarku ini. Beliaunya main gitarnya karena dia nggak bisa memainkan gitar itu secara oke. Belum tentu bisa main gitar itu ya. Bahkan ada yang belum nggak bisa main gitar Mas. Berarti dia itu kolektor gitu. Kolektor jatuhnya. Makanya saya bilang gitar lover tadi. Gitar lover ya. Dan di Jogja itu nggak kelihatan Mas. Ada yang di daerah Bantul sana yang koleksinya mungkin 1 M ada. Jadi ada punya beberapa gitar yang harganya 80-70 juta. Dan beliau nggak bisa main gitar. Terus ada lagi yang owner coffee shop ternama di utara. Itu soalnya dia memang nggak mau kelihatan punya invest itu. Dia punya gitar secondnya yang bekasnya salah satu artis ternama Jogja juga hampir pasti kebeli dia. Karena dia pasti kalau ada bekasnya artis itu sih ya dia akan langsung beli. Karena itu prestisius tersendiri juga kan. Dan biasanya minta tanda tangannya juga. Dan dia jadi kolektor si gitaris legend itu. Saya pernah dengar dulu itu ada seorang pengusaha juga ini di daerah saya ya ini. Itu beliau kerjanya di bagian tekstil. Jadi ternyata di balik layarnya itu beliau tuh ngoleksi gitar Gibson. Bahkan beberapa kali itu setahu saya loh ini. Gitar itu kalau cacat dikit aja harga udah berubah ya? Nah itu tergantung. Jadi ada
tidak semua gitar itu cakep kalau relik Mas. Ini contohnya kan kalau yang Jaguar ini relik Mas. Ini kan bodinya kan retak-retak ini. Bodinya dia. Nah, Fender itu bahkan seri paling tingginya. Nanti Fender itu paling tingginya ada namanya custom shop Mas. Custom shop itu yang satu gitar itu dibikin oleh satu builder. Kalau yang lainnya kan pabrikasi kan pasti. Nah, yang custom shop itu seri tertingginya itu malah justru gitarnya hancur bentuknya. Iya tuh. Nah, itu banyak yang masih belum, bahkan ada satu brand gitar ternama namanya NES, NAS ya. NES gitar itu Mas. Dia hanya menjual gitar relik. Khusus itu ya. Jadi gitarnya itu ya dijual gitu, gitar rusak. Gitar yang tampilannya rusak secara visual, tapi tone-nya ya enak. Jadi itu saya pernah ditanyai sama ya istri salah satu gitaris. Istri salah satu gitaris lagi. Gitar rusak kok dijual mahal tau Mas. Dia nggak tahu soalnya. Itu gitar NES itu kalau teman-teman mungkin pengen ngecek, gitar itu ada di Melodia. Salah satu distributornya ada di Melodia. Nah itu ya itu mesti akan tanya, loh kok gitar rusak aja dijualnya kok mahal. Itu NES itu sekitar 30-an juta, 30-40 juta harga barunya. Dan barunya udah kayak gitu bentuknya. Jadi kalau baru sama second nggak bisa dibedain. Oh memang kayak gitu ya, udah bentuknya karena udah kayak gitu. relik. Nah uniknya gini, di yang kalau sepengetahuan saya dan sembaca saya pernah, kenapa kok bisa ada relik gitar itu? Karena di Amerika ini kan kembali lagi budaya barat Mas. Di Amerika itu ada namanya budaya raw. Ya. Denim raw. Kayak yang celana nggak pernah dicuci bertahun-tahun gitu ya. Ya, belel, celana belel segala macam. Raw denim itu kan nah, ketika kita misalkan ke Levi's, ke dealernya Levi's. Yang kita lihat kan biasanya celana-celana yang bagus-bagus nih Mas. Karena yang kita beli yang itu, yang harga paling ya range-nya di 1 juta atau ratusan sampai jutaan. Sebenarnya ada yang harganya udah di angka yang puluhan belasan juta itu ada Mas. Nah, nanti raw denim itu. Itu harganya kan semakin mahal. Dari budaya raw itu berkembang ke budaya tadi apa ya, belel-belelnya tadi itu. Nah, itu berkembang ke alat musik juga, mereka seneng yang yang raw juga gitu ya. Iya, itu semacam culture gitu. Culture ya, tapi kalau memang sebenarnya kalau di Indonesia sekarang udah banyak kayak gitu ya. Ada kayak brand-brand pakaian yang memang sengaja apa ya, raw itu tadi. Oh, iya. Cuma tetap aja tidak semua orang mau Mas beli itu. Wah, masa beli celana sobek aja. Rip pen ya. Nah, ya. Ada itu. Masa beli celana sobek aja jutaan. Itu termasuk yang itu bukan? Tahu gitarisnya Iron Maiden itu? Gitarisnya itu kayaknya yang ada dembul-dembulnya itu loh. Iya, memang itu kayak memang gitu. kayak gitu. Kayak gitu. Oh, bukan karena itu gitar lama terus dirawat itu bukan? Apa mungkin dari awalnya? Biasanya terus dibikin ulang. Jadi kayak James Hetfield ini, dia punya signature namanya Trackster, ESP Trackster. Itu uniknya, itu dia jadi bentuknya Les Paul kayak Gibson gitu. Tapi memang barunya aja udah rusak Mas. Jadi udah kayak dembul-dembulan gitu. Oh memang itu tuh sengaja? Sengaja. Oh. Knopnya hanya 3, hilang 1. Karena dia di copy paste dari gitar yang dipakai oleh si James Hetfield. Oh semirip mungkin dengan itu gitu ya? Ya jadi dibikin. Terus ada lagi yang gitar barunya udah hancur itu Eddie Van Halen. Salah satu gitar yang paling mempengaruhi kan. Nah, Eddie Van Halen itu juga hancur juga. Itu gitar yang mulusnya ada, tapi yang dicari yang hancurnya. Yang dari baru memang hanya dikeluarin dikit kok maunya itu. Jadi budaya raw itu ya sebenarnya budaya barat Mas. Jadi kayak baru semalam saya ada teman dari Philadelphia namanya, dia di sini udah tinggal 4 tahun. Dia cerita kayak gini. Philadelphia? Iya di Amerika. Kayak saya kan sering ngobrol juga sama teman-teman anak-anak isi, ada kayak Mas Iqbal sama kesini dia? Ya itu pas di sini dia udah 4 tahun tinggal di sini. Semalam mampir ngopi kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Budaya-budaya barat yang dibawa ke sini itu kan sebenarnya harus mengalami akulturasi ya. Ya. Tapi banyak yang dipaksakan tidak jadi akulturasi. Jadi kayak dia katanya kan dia pemusik. Dia tanya kalau di sana kan pusatnya jazz dan blues Mas. Yep. Jazz dan blues kan adanya dari Amerika nih. Nah dia ketika melihat di sini acara-acara jazz atau blues di sini, dia akan lihatnya loh kok kayak gini ya. Ini nggak nge-jazz ini nggak nge-blues. Terlalu dipaksakan. Nah, unik. Soulnya kerasa ya dia ya. Karena dia tahu culture-nya sana. Tahu culture-nya sana. Ini bukan mendiskreditkan genre ya. Tapi banyak sebenarnya ada kayak pemain-pemain blues yang sangar ya ada, tapi banyak sekali yang mencoba untuk menjadi kebarat-baratan tadi. Padahal kan
ada sesuatu hal yang memang bisa dipaksakan dan ada yang enggak. Ya enggak. Kayak kalau hal uniknya kayak kalau misalkan di sisi metal, itu kan black metalnya, kita ngomongin black metalnya di daerah Jawa, itu kan ada kalau black metal Jawa kalau orang bilang, Javanese black metal. nah itu kan sebenarnya akulturasi. Sebenarnya kalau misalkan musik-musik yang black metal yang kita dengerin, misalkan kayak Nightwish gitu kan Swedish mas. Ah iya. Ya karena mereka vokalnya ya gitu ya. karena mereka memang berasal dari sana. Iya. Ketika kita membikin itu sebenarnya ya jadi akan memaksakan. Ya kenapa kita nggak membikin musik yang seperti itu tapi dengan culture sini. Black Indo menurutku yang unik itu tuh apa itu Burtan. Oh ya. Nah itu kan dia bahas tentang koperasi, tentang sawah. Soalnya gini kan nggak relate ya kalau Indonesia tiba-tiba bahas gereja dibakar, sacrifice gitu. Burtan lebih cocok. Dia bahas koperasi, bahas pangan, bahas kepala desa gitu-gitu kan. Sama kayak menurut Mas Ruben, seks, drugs, rock and roll untuk seorang rocker di Indonesia, apalagi di Jogja, masuk akal nggak? Dipaksakan sih. Iya, nggak bisa. Apa ya mungkin, misalkan seorang Mas Ruben ini seorang rocker nih, pulang manggung, terus bawa cewek 2 pulang ke rumah, ya kan, mau gewek, kan nggak mungkin deh, digerobak tetangga pasti kan, nggak bisa kan kayak gitu. Kan gitu bukan Amerika. Ya benar ya benar. Culture-nya beda-beda gitu ya. Itu dipaksain itu nggak bisa. Yang ada, setauku teman-teman rocker mereka pulang yo gendong anaknya. Nah, habis itu jualan angkringan, jualan kopi. Ngopi, rokok di depan teras merenung gitu ya, lebih ke situ ya. Nah, makanya Jogja banget itu kayak gitu. Itu gimmick. Misalkan ada band-band besar Jakarta yang kayak gitu, ada band-band besar yang apakah daily mereka seperti itu? Yang jadi pertanyaannya nggak ada. Dan itu pernah menjadi tulisan oleh itu teman-teman band Sangkakala. Makanya mereka bisa masuk ke liput ke Rolling Stone karena mereka punya statement itu. Mereka pernah membuat tulisan ya kalau mungkin si teman-teman rocker-rocker yang di Jogja apalagi ya setahu saya ya, yang saya kenal apalagi manggung nih, wah mereka kan menjadi rocker di atas panggung hingar-bingar. Begitu turun aja ya ngomong anaknya mas. Langsung. Ngomong anaknya kan. Iya. Terus pulang ya wis masak Indomie, aduh. Gak mungkin toh. Terus sepanjang jalan dia akan bengok-bengok nenggak alkohol dan segala bawa cewek itu udah nggak relate menurut saya, nggak mungkin itu. Itu kayak kehidupannya kalau di sana itu siapa itu Motley Crue gitu ya. Udah kayak gitu ya. Dulu pernah ada MTV siapa itu Osbourne. Itu kan keluarganya diliput, wah keluarganya rock and roll itu. Saya pribadi pun dulu pernah punya pikiran zaman SMA ya mas ya. Saya udah ngeband, saya macak rockstar lah. Macak rock, mungkin dengan sindromnya juga dulu. Wajar mas, sindrom rockstar itu pada eranya semua orang akan mengalami. Itu tahun berapa? Era tahun berapa? Jangan ngomongin tahun mas. 2000-an ya? Kelihatan tua saya. Saya pernah sama pacar saya itu, besok kalau kita punya keluarga, nih kayak Osbourne nih, jadi buka kulkas isinya bir, alkohol. Gile lu. Realitanya apakah mungkin? Ya nggak mungkin. Mungkin ada keluarga yang bisa menerima seperti itu, tapi kan nggak mayoritas mas. Ya buka gini ya tetap isinya sayuran. Paling mentok itu bir 1 udah gitu, paling mentok gitu. Itu mertuane teko disinggahke mas. Nggak relate. Iya. Sex, drug, rock and roll itu kalau di Indonesia nggak relate. Tapi gila ya kehidupan di barat itu, kalau aku lihat dokumenternya itu yang itu loh, yang Motley Crue apa? Yeah. The Dirt itu ya. The Dirt itu kan sempat nyeritain yang si Ozzy Osbourne. Yeah. Itu kan di pinggir kolam renang, teman-teman dari Motley Crue kan lagi di pinggir itu. Terus tiba-tiba dia itu kencing, Bro. Nah, di pinggir kolam renang. Terus kencingnya itu dijilat, Bro. Bayangin kehidupan di sana itu kayak gitu. Entah itu terlepas asli apa enggak ya. Tapi mungkin pemaknaan sex, drug, and rock and roll itu di situ ya kalau di sana. Makanya kalau di sini ya tetap, bahkan ada yang kalau semalam yang saya ngobrol sama temen yang dari Amerika itu, yang uniknya di sini pemain orkes misalkan kayak gitu, itu bayarannya lebih tinggi daripada orang yang main gamelan di keraton. Padahal pemain gamelan di keraton itu real pro player mereka. Iya. Tapi mereka dibayar lebih rendah daripada yang ya skillnya standar. Kalau orang sampai katakanlah ya orang main orkestra, berarti skill dia memang udah standar. Kita ngomongin standar itu bagus ya, standar. Tapi kalau ngomongin yang bener-bener yang keren, yang udah di atas rata-rata ya, pemain gamelan. Bahkan
Itu kemarin saya diceritain dia main di Jawa Timur kayak gitu, ngelihat orang acara ruatan gitu, gamelan segala macam. Orang gamelan itu kalau main itu kan kadang ada yang ketiduran, tapi itu pas partnya main, Langsung mereka akan main. main. Itu kan sebenarnya nggak ada mistis-mistisnya Mas, tapi memang karena pola itu mereka udah saking Iya. apalnya dan segala macam, dan mereka nggak mau disebut musisi. Setelah acara itu ya mereka kan bertani, angon, ya kan, beternak dan segala macam, dan itu real musiciannya malah kayak gitu. Itu skillnya, wah itu. Nah, ini kan kita tadi ngomongin tentang kalau ada yang pulang bertani gitu, ada yang saya juga tahu salah satu gitaris Gunung Kidul juga ada toh yang kayak gitu. Ada. Pulang-pulang jualan soto ada toh. Ada. Nah, itu teman saya juga itu. Halo Mas Leo. Banyak yang gitu ya, realitanya kayak gitu kan. Itu kalau dirimu sendiri gimana? Kalau saya pribadi maksudnya habis manggung apa yang saya lakukan. Itu. Loh, ini misalkan ya. Saya dulu nggak pernah pas era band-band yang metalcorean itu yang sempet agak mendapatkan exposure. Ya saya pernah mengalami kayak ya itu sindrom itu. Selesai manggung, gitar lempar biar kru nanti yang anu kayak gitu. Kalau sekarang saya lebih menghargai kayak ini ya setelah selesai ya mending ngikuti dewe Mas. Maksudnya walaupun ada kru ya kru itu membantu, tapi kita ya tetap harus orang sepenake dewe dan segala macam, karena ya itu tadi. Ya kru itu tetap aja itu temen dan segala macam. Walaupun kru profesional pun ya, kecuali itu gimmick panggung ya. Itu beda lagi. Iya biasanya ada Kita yang ngomongin gimmick panggung beda Oh. lagi. Tapi kalau ya nek setahu saya ya mending, apalagi kita ngomongin band-bandan indie ya. Apalagi apa-apa dilakukan sendiri ya. Wong krune aja ya dibayari ya ora UMR. Nah, iya. Ya mending ya dia membantu apa yang kita kurang. Jadi jangan yang terus yang gawak kiki, aduh, ada kan salah satu bandnya kayak gitu. Berani sebut gak? Nah itu mendingan kan ya podo-podo penake orang. Biasanya temen kru itu kan juga teman band lain. Nah, jadi saling mengorangkan tadi. Salah satu hal yang penting itu kan kita tadi sempat ngomongin tentang kru ya di band-bandan. Mungkin kita akan beralih ke topik yang bahas tentang manajemen band. Ini menarik nih. Tapi sebelum kita bahas itu, ini di depan kita udah ada koleksinya kolektif ini. Wah ini enak banget ini kayaknya. Ada Leciti. Leciti. Tempatmu apa itu? Ini Iced tea ya itu ya? original tea. Oh. Tapi ini enak nih Mas. Ini karena ini dari Dilmah tehnya. Oh. Ini teh mahal loh Mas. Yes. Teh mahal dan teh enak. Mulai lagi loh. Teh kewe diketokke ya. Ya, ini, ya. Terus ini sama ada koleksi juga mix splatter. Mix platternya ya. Wah ini Asik ini. menggiurkan Udah ini. nyoba belum? Oh belum. Silakan boleh. Cobain ya Mas ya. Cobain aja boleh. Ini enak aku ini. mau nyobain onion ringnya. Ini tadi apa namanya ini? Samosa. Zamoza. Oh iya. Asik kan rasanya? Enak banget Mas. Wah ini original tea banget ini. The Sebagai best. seorang musisi ini sangat memberi energi loh. Wow. Teh itu kesegaran hakiki Mas. Walaupun kopi juga harus tiap hari. Kayaknya koleksi kopinya juga saya udah nyobain tadi. Tadi nyobain apa di Yang cinnamon, wah itu enak banget. cinnamon? Ya tadi tak tanyain beberapa, ada yang signaturnya kan ada yang kopi aren, ada yang kopi pakai stroberi, ya itu unik loh. Ada yang kopi kayak gitu, wah ini unik-unik juga ini. Terus tadi udah nyobain americanonya juga Mas. Karena kalau ke sebuah coffee shop ya biasanya pemurniannya di situ ya. americanonya nih kayak apa gimana? nih ya. Wah ternyata the best lah. Wah, Kalau kolektif memang. asik. Dan tadi sempat juga ya berkunjung di kolektif Utara. Oh ya, tempatnya ternyata asik, angkringan semacam angkringan gitu ya, dan Betul. luas ya. Besok bikin gigs bro. Wah, diagendakan. Soalnya kemarin itu sempat hari apa ya? Kamis ya. Kamis itu ada gigs juga di sana. Oh, gini. Itu nampung berapa orang ya kalau seluas itu ya kira-kira? 100-an bro. 100 kondisi musing atau 100 kondisi santai Mas? Iya itu. Soalnya beda nanti. 100 apa ini? Gitu. Kayaknya 100 duduk-duduk ya itu ya kayaknya ya. 100 kondisi santai berarti. Berarti 50 musing masuk lah itu. Iya, waktu itu. Kalau enggak ya malah dibikin krut. Gimana caranya harus datang 200 Mas. Itu PR bisa tuh. itu. Ya, dia biar mikir itu orang-orang manajemen. Nanti Mas kita ngobrol bikin Itu event. asikan poin loh ini. Saya punya event rutin yang udah nggak, ya bukan udah nggak jalan, baru tak stop dulu karena berbenah biar lebih asik. Namanya Indie Station Mas. Nah ini menarik ini. Kita lanjutin obrolan tadi ya. Ya, Termasuk kaitannya kalau band-bandan kan di event juga. event.
Dan pasti ada yang namanya komunitas juga. Komunitas Ketika kita sempat pasti. ngomongin 100 orang, 200 orang. Saya gini, kamu takut gak kalau dia itu udah dikasih kabar besok bikin gigs 5.000 orang gitu. Siap ya? Apa? Kayak Iya, gitu. itu. Nah, kayak gitu loh. The power of community itu kayak gitu. Sebenarnya cara nge-build community itu seperti apa tuh? Sebenarnya kalau Apakah semudah itu kumpulin orang di WA atau ada treatment khusus yang harusnya kamu itu gini loh biar orang itu ngumpul lah itu. kalau ngomongin cara sebenarnya kan nggak ada cara pakem itu, sama kayak misalkan ngomongin, misalnya kita tanya ke seorang musisi yang pencipta lagu hits nih, kita tanya, walaupun dia udah bikin banyak lagu hits, kita tanya, kalau kita ngomongin cara nih mas ya, mas caranya bikin lagu hits gimana sih, mesti dia akan jawabnya, wah dia ya nggak ada pakemnya. Yang bisa dilakukan sebenarnya kan hanya mengantisipasi sesuatu yang ini kemungkinannya nanti, oh kalau misalkan bikin lagu ya yang bisa jadi hit berarti harus dia hanya mengcopy paste, Ada unsur itu, ada unsur itu ya, ada elemen itu. dia hanya bisa mengantisipasi elemen-elemen itu saja. Sama kayak komunitas. Komunitas atau event dulu nih, karena memang berbeda di konsepnya. Kita coba gini, salah satu power penting dari event kan komunitasnya ya. Ada yang bisa bersifat community. Kalau sifatnya itu. Kalau bagiannya gimana? Komunitas dan community menurut saya berbeda, Mas. Apa bedanya di situ? Kalau jadi kayak gini, kalau kemarin paling terakhir saya nge-build sebuah event rutin itu, sebenarnya saya nge-build event rutin dah dari 2004 2005 mungkin. 2004. Itu saya udah nge-build event era UKM. Era UKM dan forum UMKM, bukan UMKM, forum UKMM. Itu kan UKM kalau itu ya yang mahasiswa gitu, kampus ya. Dulu kan adanya hanya UKM, bukan adanya sih. Kalau komunitas itu hampir pergerakannya dari situ. Pergerakannya kan kalau komunitas itu identik dengan underground. Bawah tanah. Kalau yang surface, yang di permukaan itu biasanya akan UKM atau kalau enggak dulu ada studio, komunitas studio, Mas. Jadi dulu misalnya era itu gue cah studio di. Yes, ada pertanyaan seperti itu ya. Biasanya kan kayak gitu. Makanya kalau Kulon Progo aja, wah cah pingsut gitu. Nah, gitu. Kalau di Jogja dulu kan, wah cah Charlie. Gitu. Terus itu bergeser di setelah gempa, Mas. Jadi komunitas di kafe, karena ada kafe. Belum coffee shop. Kafe ya. Kafe lagi merebak. Kafetaria dulu ya. Ya, kafe lagi merebak. Kafe merebak itu dulu kayak salah satu contoh yang saya juga naungi itu ada namanya IMMC. Itu dulu namanya CMC. Charlie Music Community. Oh, dari itu nama itu. Charlie itu studio kan? Ya. Oh iya, Malah baru tahu. Malah baru tahu saya. IMMC kan nama gede juga kan untuk ya. Dulu Charlie Music Community itu terus dulu bikin event rutin di Old Friend dengan daerah-daerah kafe-kafe belakang Ambarunga Plaza itu, terus berubah nama menjadi IMMC karena sudah tidak melibatkan si studio lagi. Sudah bergeser eranya, base camp-nya menjadi kafe. Terus akhirnya IMMC itu kan base camp-nya di Tomora Cafe yang sekarang jadi Bakudapa. Sekarang jadi Bakudapa itu IMMC akhirnya stay di situ kan. Terus era itu saya juga ada komunitas namanya Music Evolution, ada itu ya. Base camp-nya di kafe-kafe. Setelah era itu bergeser lagi. Akhirnya terus jadi per genre. Ya sebenarnya kalau per genre ini sudah dari dulu ya, rock. Metal ada CCG, Jogja Coprinder. Hardcore ada banyak banget ya, ada Tugu Serentak lah, ada ini ada ini. Nah, emo dulu ada itu Electric Circle, ada Unforgettable Name. Kalau belum apa itu Western Attack. Ada kayak gitu. Scream Attack, Kulon Progo. Gitu. Iya. Makanya ada terus pergeserannya ada kayak gitu, terus karena karena genre-genrenya kan mulai berkembang. Bahkan subgenre aja kadang ada komunitasnya sendiri kayak Gerang situ ada Jogja Gerang People. Ada per genre-genre itu akhirnya tumbuh. Jogja Blues Forum aja kan kalau setahu saya di 2007-2008 baru ada. Berarti sebelumnya mungkin udah ada, cuma yang era-era yang sampai hari ini ada ini kan itu kan era yang 2007 kalau nggak salah, 2007-2008. Mereka baru rutin dari 2010-11an di Bejong kalau nggak salah. Bejong Coffee. Saat ini mereka di dua arah. Udah generasi sekarang ini. Terus ada lagi Beatles. Beatles itu ada komunitinya juga. Terus ada dulu tuh ada juga komunitas itu berdasarkan fanbase, Mas. Karena dulu kan kalau pernah dengar ada namanya Jogja Paramore. Ada namanya Jogja Green Day. Jogja S7X Indo. Ya. Jogja. Gitu dulu kan ada kayak gitu-gitu. Dulu ada yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi ya
karena mungkin fanbase itu ketika bandnya udah nggak begitu populer dan orang-orangnya ya itu udah mungkin berkeluarga dan segala macam, komunitasnya nggak jalan. Berbeda dengan komunitas yang itu tadi ketika cara ngebulnya apa susah itu, berbeda dengan komunitas yang bisa diregenerasikan. Kenapa Jogja Crop Ginder sampai hari ini ada? Padahal itu udah dari lama banget, dari tahun 90-an. Lama banget ya itu ya. Karena genre itu bisa diregenerasikan, Mas. Iya di metal ya, musik metal itu ya. Kalau Jogja Africore ini aja udah generasi keempat. Udah diregenerasikan, bisa diregenerasikan. Itu makanya bisa berjalan terus, Mas. Kayak Nah itu di JEC itu. Jogja JEC itu Africore. dari tahun berapa itu? Itu awal mulanya itu lucu, Mas. Ceritanya awal mulanya itu 2012. Kita mau bikin event pertamanya itu di Hugos. Hugos ya. Dulu kan masih era ngeband di klub malam. Iya. Itu nightclub. sebuah gengsi lah karena wih ini soundnya bagus. Siapa sih yang nggak tahu stikernya Hugos di tiap Hugos. mobil itu kan ada kan? Hugos gitu. Acaranya Hugos itu kan kalau acaranya seingat saya hari Selasa. Hari Seninnya pembunuhan. Oh itu kejadian lama tuh. Iya pembunuhan yang viral itu yang Sierda Ucok kalau salah ya. Itu tahun berapa ya itu ya? 2012. Oh iya sekitar segitu sih. Itu pertama kali event JC itu 12. Oh 12. harusnya itu. Itu kalau bulan apanya saya lupa, cuma harusnya 2012 dan pokoknya Di tahun yang sama itu. satu hari sebelum. Jadi Sebelum acara JEC harusnya acara JEC pertama itu Selasa, Selasanya. hari Seninnya pembunuhan. Seminggunya itu. Enggak seminggu, Seninnya. sebelumnya. Satu hari sebelum. Berarti pembunuhan setelah itu. Jadi kan Selasanya zaman JEC dulu itu. kan kalau misalkan kita acara klub itu ada invitation. Itu Itu yang buat invitation istilahnya card gitu lah. ya buat masuk. Buat kodenya masuk itu pakai ini. Itu udah kita sebar Mas 500 invitation udah kita sebar ke komunitas-komunitas yang lain-lainnya dan teman-teman intinya untuk datang. Tapi ya itu Hugos kan ditutup semenjak itu. Dan nggak pernah buka lagi kan. Nah makanya terus itu saat itu membuat cukup shock ada Jogja Africore yang era itu dengan 5 band itu. Era itu maksudnya itu era pertama. Iya generasi pertama. Acara Dan pertama. Acara pertama. Acara pertama setelah kejadian itu. Dan gara-gara acara pembunuhan itu batal, acaranya baru bisa acara pertamanya lagi baru bisa selang 1 tahun. Karena ini faktanya itu boleh ditanyain ke teman dulu. Jogja Africore itu niatnya bukan komunitas. Awalnya bukan komunitas. Terus Awalnya- apa awalnya dulu? Awalnya sifatnya mengkomuniti tadi, kolektif. 5 band, saat itu ada 5 band, ada Astumi, Tears of Diamond, CNB itu Cockroach Not Butterfly. Nah ini dia sebenarnya udah gabung ke komunitas Electric Circle atau Unforgettable Name namanya di Sagan itu. Itu terus ada Babyface Killer. Nah ini Raja UKM ini dulu era itu, Babyface Killer. Terus satu lagi itu Oriver. Oriver aja sampai ganti nama, tadinya Trisula. Trisula dengar saya. Tadi dari Oh Trisula. itu dari Trisula. Karena saking 1 tahun nggak manggung, 1 Pernah tahun dengar saya nama itu. Trisulanya udah bubar. Jadi Trisulanya ada ganti personil dan ganti nama jadi Oriver. Terus akhirnya event pertamanya di Liquid. Setelah setahun setelah 2012 itu. 1 tahun pas. Gila. Terus itu ngumpulnya gimana dari tahun 2012-nya ke 13 ya berarti itu ya? Ya, akhirnya event pertamanya di 13. Itu berarti kosong tuh dari 2012 ke 13. Sebenarnya tetap ngumpul. Si 5 band itu tetap ngumpul untuk saling support tadi. Makanya saya bilang kolektif. Sifatnya mengkomuniti. Tapi bukan komunitas. Oh gini, ini coba kita samakan persepsi dulu ya. Berarti komunitas dengan community itu bedanya mungkin lebih ke tidak terstruktur ya kalau community ya. Lebih ke saling support doang gitu, bukan terus ada ketua, ada wakil gitu. Nek, yang ibaratnya kan kayak seorang pemusik. Pemain musik itu kan punya karakter musik. Tapi dia belum tentu memainkan karakter musik itu. Kayak misalkan saya pribadi karakter musik saya sebenarnya metal Mas. Sekarang saya mainin popang. Kan nggak masalah kan. Siapa? Marcel yang Voodoo ya? bukan Marcel itu Maksudnya siapa? dulu Pupet Mas. Oh sorry, Pupen. Pupen. Ya, ya makanya dia kan metal, drummer metal. Iya. Begitu nyanyi lagu pop balad. Dan sebenarnya kan karakteristik musik Wingky Wiryawan Yap. metal Mas. Metal. Dia gitarnya jago banget tuh Ya, Wingky itu. itu gitar pertama dia yang Washburn N61 kalau nggak Yang salah. dari main sama Dead Squad itu ya? Ya, Washburn N61-nya itu kebetulan beli pas itu sama saya sharingnya. Oh iya tuh. Ya di toko musik yang ada di pojokan kota itu. Yang terkenalnya di situ ya. Ya, dulu waktu itu kebetulan dulu si barangnya belum banyak dan kebetulan Mas Wingky main ngobrol-ngobrol gini kebutuhan dia tercover semua di gitar itu.
Washburn itu Washburn Nuno kan itu seri artis serisnya Nuno, gitarisnya ekstrim. Tapi itu yang versi metalnya karena humbucker. Ah ya, humbucker sih. Jadi dia si Mas Wingky itu, dan itu gitarnya sering banget ada muncul di Instagram Reels-nya untuk dia main musik metal. Walaupun dia sekarang udah punya banyak gitar yang keren. Iya. Tapi gitar pertamanya dia setelah lama nggak gitar kayaknya itu. Kalau dari saat itu cerita aku pengen mainan gitar lagi nih. Dan ternyata mainnya jago banget. Pol, jago banget. Itu kalau nggak salah 2017 atau 16 yaitu pas beliau main, saya langsung tanya, loh mainmu sejago ini Mas ini. Terus dia bilang, oh ya aku dulu kursus dan segala macam bla bla bla. Memang saya pemain gitar. Oh tadi makanya, oh ya pantesan. Makanya mungkin kalau orang yang tahunya Wingky itu artis, yang kayak gitu, DJ. Lah ternyata dia juga gitaris yang jago banget tuh. Dia punya band yang sangar loh Mas, thrash metal, Rahasia Intelijen namanya. Itu vokalisnya Sen Loco sekarang. Yang sekarang? Yang orangnya tinggi gede. Nah itu vokalisnya Rahasia Intelijen. Bukan yang Berry ya? Bukan. Yang sekarang ya? Yang sekarang kan ada vokalisnya Sen Loco, ada vokalis baru yang siapa sih namanya yang baru itu? Wah saya lupa ya. Siapa sih namanya? Setelah Berry ya berarti ya? Siapa? Selaju. Setelah Ju. Pokoknya dia kalau kemarin pas manggung di acara apa itu, dia setengahnya nyeleneh, yang lainnya pakai baju hitam. Oh beda sendiri. Dia pakai baju biru. Screamnya sangar, clean-nya sangar gitu. Nah itu vokalisnya Mas Wingky itu Rahasia Intelijen. Oh satu band itu? Dulu satu band sama Mas Wingky. Terus kayak bahas komunitas lagi ya. Nah itu tadi community itu kalau sifatnya kan bisa nih. Oh ini kita sifatnya mau dibikin mengcommunity kolektif tadi. Tapi kalau komunitas sendiri, komunitas itu kan berarti sudah terwadah. Oh sudah disengaja ya? Disengaja gitu. Terwadah. Jadi udah terwadah, terstruktur, dan pasti di situ ada hierarki dong. Nah itu termasuk ada ketua, ada kepengurusan bendahara wasekben lah gitu. Saya itu kan sebenarnya ada sebuah komunitas yang bilang yang kita semua setara misalnya gitu. Itu sebenarnya nggak bisa Mas. Iya. Iya kan? Secara undang-undang aja. Saya lupa pasal berapa, tapi ada sesuatu yang berkumpul lebih dari 3-4 orang, ya harus ada susunan hierarkinya. Iya. Itu termasuk gini gak sih, banyak yang bilang kita itu setara gitu, tapi dia yang ketuanya gitu. Ya. Biasanya ada pemanfaatan di situ. Iya kan kayak gitu. Sebenarnya sah memanfaatkan ketika dia mendapatkan posisi itu. Cuma terkadang itu kan kebablasannya yang jadi masalah. Lah itu. Kayak sindrom rockstar, kita ngomongin sindrom rockstar itu kan semua orang menurut saya pernah ngalamin sindrom rockstar Mas. Sindrom rockstar kan nggak hanya posisi ngeband, norak. Sindrom rockstar itu kan sebenarnya orang yang jadi norak kan. Misalkan saya datang ke Jepang pertama kalinya, nah, noraknya seseorang itu ada yang cuma sebentar. Misalkan ada yang permanen gitu. Ya lama jangkanya. Bukan kan, permanen sih lama gitu. Kita ngomongin sindrom rockstar itu kan apa simulasinya kayak gini. Datang misalkan ke Jepang, lihat wah keren banget ya Jepang ya. Ada orang yang wah keren banget nih. Nanti malam tidur besok udah biasa lagi. Oh, karena kemarin dia excitednya sehari tok. Iya. Tapi kan ada yang udah sampai 1 bulan sampai pulang ke Indonesia, wah keren banget Jepang itu keren banget. Kalau nah orang-orang kayak gini kan yang wah ini sindrom nih sebenarnya enggak ya, karena memang masa noraknya lebih panjang aja. Tergantung orangnya tadi ya. Iya kan masa norak. Ya sebenarnya kan jangan untuk dijauhi, tapi ya ayo toh. Ini apa namanya? Noraknya aja suwi-suwi ya kayak gitu. Tapi saya percaya semua orang pernah mengalami sindrom rockstar. Karena dia pasti akan ketika dia naik fase, dia akan mengalami fase yang belum pernah. Dan itu memang nah kan endorfinnya naik toh Mas. Pasti akan wah seneng nih. Masih kerasa ya. Iya. Hype-nya di sana itu kayak gimana, masih kebawa ke sini gitu. Nah, itu yang terkadang orang yang nggak bisa kan, wah tadi sindrom ya orang ya kok tadi gini. Nah, itu ya sering terjadi kasus kayak gitu kalau di komunitas. Pasti sering. Karena kan pasti ada. Nah, pemakluman itu yang harusnya dipertanyakan. Seharusnya kan bukan untuk dibully, bukan untuk dijauhi. Tapi harusnya dimaklumi. Dan yang lebih duluan, bukan senior junior ya. Saya juga sebenarnya senior junior saya tidak mengamini, cuma kan lebih duluan. Kenapa seorang guru bisa lebih pintar ya? Dia udah belajar duluan daripada murid-muridnya. Udah kenyang waktu ya dia. Nah, ya harusnya yang udah duluan itu yang memberitahu pemakluman itu. Bukan untuk malah tambah ngejudge yang enggak. Fungsinya ada yang lebih duluan di sebuah komunitas kan itu. Makanya kalau misalkan di komunitas-komunitas yang biasanya yang saya
naungi, saya biasanya akan menyuarakan itu. Ketika sudah tidak masanya menjabat atau jadi kepengurusan atau apapun itu, ya udah. Tidak usah mengintervensi apapun. Oke. Biarkan mereka berjalan sesuai dengan senaturalnya mereka. Walaupun misalkan terkadang kayak gini nih. Wah, generasi ini nih iso luwih sangar. Mesti akan jadi pembanding itu pasti. Pembanding pasti. Soalnya ada produknya di situ yuk. Ya, Lebih ada banyak, hasilnya, lebih ada hasil banyak. produk itu tadi. Itu kayak misalkan band yang ganti player. Wah, lah kayak gitarisnya lebih bagus daripada ini. Tapi kan sebenarnya bukan itu yang dicari. Di era itu dia bisa menghasilkan apa, di era ini dia menghasilkan apa. Jadi ya udah biarkan senaturalnya mereka dengan jalan. Oh, mereka memang pergerakannya kan seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau kita ngomongin pergerakan ya apalagi. Yang namanya pergerakan yang dari bawah akar rumput kayak gitu. Ya mereka biar berjalan senatural mungkin. Ketika ada orang yang coba mengatur, ya itu bukan pergerakan akar rumput lagi, Mas. Oh, ini menarik ini tentang manajemen komunitas. Soalnya ya aku kan juga beberapa kali ya bikin acara-acara kecil gitu kan, harus nge-build dulu orang-orangnya, dikumpulin yang satu visi, gimana orang-orangnya. Nah, di situ kan kadang kalau apalagi community yang udah lama nih kebentuknya. Bahkan JEC itu udah tahun dari 2012 kan. 12 itu berarti berapa? 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Hampir 12 tahun inilah. Kemarin anniversary Bulan ke-11 ya terakhir itu ya. Bulan apa? Tahun kemarin anniversary ke-11 ya. Yang modernikan di situ. Menuju 12 ya berarti ya? Iya, tahun ini 12. Oh, 12. Gila, lama juga loh komunitas kayak gitu. Nah, pastikan di situ ada manajemen-manajemen yang kayaknya kalau semakin lama itu konflik kan semakin banyak gitu kan. Nah, itu gimana cara menghandle itu? Karena ini juga termasuk komunitas yang cukup lama menurut saya dan namanya kan masih berkibar tinggi. Kalau sebenarnya yang lebih tua banyak, Mas. Kayak itu tadi ada anak-anak, ada teman-teman dari Jogja Corbinder itu, wah itu simbah banget itu. Sangat-sangat sepuh kan dan kalau masih ngepen sampai sekarang. Ya, makanya di situ yang penting sebenarnya kalau menurut saya regenerasinya, Mas. Jogja Blues Forum itu juga sepuh banget kalau dipikir. Ya Beatles itu bahkan aktif banget loh, Mas, sekarang. Beatles ini baru mau on lagi ada anak Jogja Grand People. Itu biasanya ya karena regenerasinya jalan. Lah gimana regenerasinya itu bisa jalan? Kan pasti sebenarnya penikmat itu ada. Lah gimana caranya ngasih ya si yang generasi baru itu tadi bahasannya dicolke mau. Kan yang sebenarnya yang bikin agak susah itu kan ada orang-orang yang ngerasa ini nggak bener cara melakukannya. Yang lebih duluan tadi kan merasa kayak gitu. Loh, biasanya kita ngambil jalur ini kok kalian ngambil jalur ini. Padahal ya sebenarnya ya terserah yang generasi itu. Ketika nanti memang salah menurut yang lebih dulu salah, berarti kan ya memang produk yang dihasilkan akan berbeda tadi. Oh, dulu tuh nggak ada istilahnya gigikan yang gini-gini, sekarang jadi ada. Ya memang ketika eranya itu memang harus seperti itu, mau gimana? Ya. Iya kan? Kayak sekarang kalau zaman sekarang kita kan udah nggak relate ngomongin band regis. Nah, itu era-era lama sih itu. Era-era 2010-an, Ya dulu gitu. Band regis itu lah sebelum era band regis mengingat sebelum band regis itu dulu saya zamannya di 2000-an awal kalau mau ngeband ke sebuah event seleksi, Mas. Seleksi studio. Oh, soalnya dulu masih tren festival juga ya? Tahun itu bukan main untuk festival padahal. Bukan. Misalkan nih ada acara festival dulu yang terkenal itu Sondernalin. Oh iya. Sondernalin di 2005 mau main di situ. Masih main di kota ya dulu ya awal-awalnya ya Sondernalin itu. Sondernalin Jogja itu sebenarnya setahu saya kalau di alun-alun pertama hanya sekali tok 2005. Oh iya tuh. 2007 di Prambanan. Di 2005 itu karena banyak jebolnya, makanya kayaknya loh wah ini nggak cuan nih kayaknya. si di era Sondernalin itu mau main di situ, itu hanya main di panggung food court loh, Mas, panggung kecil loh. Ya harus seleksi dulu di studio. Bahkan kalau ingat Jogja TV, ada band-bandannya, kan harus seleksi dulu di JEC. Oh. Harus seleksi dulu, biar kita bisa terus ada poin-poin. Lah di situ kan kalau misalkan ya non saya mentalnya nggak kuat, saya dulu awal-awal ikut seleksi. Misalkan dari 15 band poin bawah sendiri. Nah di situ tapi tantangannya biar kita harus belajar nih biar poinnya bisa naik biar. Dan akhirnya nanti yang diambil hanya 2 besar. Setelah era itu
pernah ada era yang masukin profil bahasanya. Jadi harus bikin portofolio tapi kita dengan harus bikin cara demo, kita bikin ya. demo lagu, terus kita benar-benar bentuk proposal, Mas. Oh iya ya, soalnya sekarang pun banyak band yang kadang nggak ngerilis apa gitu tapi demonya malah kesebar itu gara-gara era itu mungkin ya. Iya. Oh iya. Kalau zaman dulu itu pernah ada era itu. Demo version gitu ya. Demo version dan terus titip biasanya, titip ke siapa ya gitu. ke IO gitu. IO ke UKM ini band ini, mereka kan seleksi kayak wah ini masuk nih, ini masuk ini bandnya enggak. Bahkan dulu masukin 2000-an awal itu masukin ke radio, Mas. Kalau drumnya gambar itu nggak boleh. Oh sempet ya kayak gitu. Serius, Mas. Tapi udah ada pembatasan durasi belum tahun itu? Ada kan biasanya kalau radio harus terlalu panjang mentoknya gitu ya. kan. Cuma yang paling unik gitu. Gambar itu. Drum gambar, padahal sekarang band-band gede drumnya gambar. Saya sekarang keren-keren bro kalau ngulik plugin itu. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin itu nanti ke teknisnya. Lah dulu teknisnya itu belum nyampe, Mas. Terus yang paling unik juga itu menurut saya ini. Dulu tempat rekaman yang proporsional di Jogja itu salah satunya White House. Orang rekaman di White House. Itu mungkin kalau orang-orang yang kira 2000-an tahu. Wah, sugih tenan gue rekaman di White House. Dan rekaman satu lagu itu bisa 2-3 juta, Mas. Era itu ya. Sebenarnya sekarang kalau rekaman yang proper ya angkanya di 1,5-2 sampai 3 jutaan juga, tapi ya lebih ke 1,5-2 jutaan. Tapi kan sekarang rekaman 500 ribuan banyak, Mas. Yang home record gitu. Dan hasilnya sebenarnya ya oke-oke aja. Ini yang kamu terapin di Roti Mari enggak? Soalnya aku udah dengerin lagunya apa itu yang catchy itu, aduh lupa judulnya aku. Itu ada yang Lega Slow, ada Laraku. Kayak Roti Mari EP-nya. Yang mirip-mirip Rocket Rockers itu apa? Itu sebenarnya kalau ada kan? Faktanya ya Roti Mari ada di tahun 2014 itu gara-gara si vokalisnya Astumi yang clean, si Ucil itu dia ngefans berat sama Rocket Rockers. Dan makanya kenapa Roti Mari bisa ada ya karena Aska dan ngefans sama Askanya, Aska Rocket Rockers. Ini pun teman-teman Rocket Rockers tahu karena kami pernah jadi openingnya mereka juga. Roti Mari pernah jadi openingnya mereka, jadi kenapa Roti Mari ada karena Aska Rocket Rockers. Dan si Askanya pun support. Makanya di Instagram kami pun ada Aska yang support Aska, untuk. Itu karena memang ya gara-gara orang itu bisa ada band ini. Tapi ya itu salah satu contoh ya bahwa pergerak mungkin Rocket Rockers bagi orang-orang umum nggak ya hanya band popang yang tapi bagi beberapa orang sangat menginspirasi bahkan di band kami sendiri. Roti Mari itulah gara-gara ada si Aska itu suatu ketika itu Astubi satu band itu kami nonton Rocket Rockers di GCM saat itu kalau nggak salah. Nah itu nonton terus karena saking excitednya vokalisnya Astumi saat itu si Ucil itu, makanya kami bikinin. Terus itu saya tawarin sih harga band popang po, karena ya biar idealisnya keluar gitu loh, idealisnya ternyata saat itu seberuntung itu Roti Mari di 2014. Mas jadi ngomongin band ini. Ya apa masih nyambung. Seberuntung itu untuk saat itu menang beberapa festival. Yang bahkan notabene musuhnya itu yang benar-benar band-band festivalan. Karena mungkin kami hanya fokus di sound, fokus di musik yang rapi dan segala macam. Dan itu ada fotonya malah di IG ada nggak sih? Nggak ada ya. Di Twitter ya. Di Twitternya Roti Mari. Jadi ada piala-piala kami ada tuh. Bahkan ada festival yang Jogja, festival ulang tahun Jogja kami menang juara 1. Ada yang ini. Uniknya itu beruntung. Kalau saya bisa bilang beruntung karena pas momennya pas dengan semangat spiritnya pas, jadi bisa sebenarnya karena selos itu kan nggak diniati untuk ikut festival, ikut menang. Kebetulan terus pernah dapat tawaran untuk jadi openingnya Rocket Rockers sendiri 2-3 kali kalau nggak salah. War Tour yang sama Killing Mindset itu kami opening di Solo, di Jogja yang di Bosio ulang tahun Starcross di Bosio Rocket Rockers kami opening. Nah ya itu kalau mau dibilang prestasi ya prestasi, mau dibilang kebetulan ya kebetulan. Karena misalkan ditanyain lah kok bisa, saya juga nggak tahu. Lah terus pada akhirnya band itu setelah 10 tahun karena niatnya band seneng-seneng, ini di tahun ke-10 ini kami akan rilis EP. Oke, ini sebelum lanjut ya. Ada satu hal yang menarik menurutku. Kan tadi kita udah ngomongin tentang apa itu komunitas Jogja Evercore yang sampai sekarang masih bertahan. Terus ada juga
Astumi. Entah kenapa ya ini. Ini pikiranku bawah sadarku ya. Aku lihat seorang Sulistyo nih ketika manggung gitu ya. Bahkan di Cafe Fair kemarin aku pas lagi nge-host gitu, lagi nge-MC gitu. Aku tuh malah kepikiran Astumi di situ. Entah kenapa itu. Padahal udah pakai Jaguar ya Mas. Udah gak pakai gitar metal ya. Udah Tetep aduh Astumi gitu loh. Entah kenapa ya. Itu kenapa ya itu ya? udah gak gondrong juga padahal ya. Udah Iya, pakai iya. topi gini ya. tetep Astumi gitu loh. Dan kalau keinget Astumi, aku keinget satu nama. Bagas. Vokalisnya ya Mas ya. Sekarang Bagas itu di mana? Tiba-tiba hilang. Kalau ditanya vokalis kami Astumi yang Bagas itu kemana, saya juga nggak tahu sebenarnya Mas. Karena faktanya juga Roti Mari ini adalah Astumi tanpa Bagas. Roti Mari adalah Astumi tanpa Bagas. Ya. Oke. Jadi cuma nggak ada vokalis screamnya. Makanya ketika nggak ada scream, masa mau mainin band metal? Kurang nggak ada yang nge-scream di situ. Dan sebenarnya Roti Mari ini nggak popang-popang banget juga sih. Easy core bahasanya. Era itu kan pernah ada era booming yang bahasanya easy core. Kalau sekarang sih easy core nggak lazim ya Mas ya. Orang nyebutnya tetap ini popang, kalau nggak Midwest emo. Yang ada apa itu downbeatnya ya? Ya soft grunge lah, apalah. Terserah Emo. apa nyebutnya gitu ya. Hardcore menangis lah atau apa itu kan apa namanya soft apa namanya yang penyebutan yang dilakukan oleh bandnya sendiri kan. Kalau zaman dulu ya setahu saya isi core, Cang No Kapten Cang, Last Goal Party. Nah itu tuh sering kesebut Astumi, isi core gitu. Nah balik lagi ke situ. Itu awalnya gimana itu? Nek Kenapa kok? Soalnya gini, aku tuh sering banget main sama Bagas awalnya. dahulu. Dulu. Ya. Bahkan ketika dia mampir ke Wates gitu. Bro, gimana nih? Aku mau ke Wates ini pakai motor yang gede itu. Oh, yang nongkrong. biru. Nah, terus nongkrong di angkringan gitu. Aku nggak pernah nemu jawaban yang memuaskan dari dulu. Misalnya aku ketemu Bugis, ketemu Anggir atau siapapun itu. Kenapa Kalau kamu kan satu band. Astumi nggak jelas? Sebenarnya Kalau lebih ke situ. sebenarnya ada Astumi itu sebenarnya di tahun 2019 ya. 19. Kami tuh mau bikin EP setelah itu juga sama satu dekade. Makanya kami di Roti Mari ini kami nggak mau mengulang kesalahan yang sama di Astumi. Dia ketawa-ketawa bro. Ada drummernya soalnya. Ada drummernya. Di era itu karena kami pingin beda dan Astumi saat itu lebih identiknya dengan live-nya lebih asik daripada rekamannya yang dengan atraktifnya Ya. ya kayak gitu yang gitarnya diputar-putar gitu. makanya kami saat itu pengen coba bikin album live. Sebenarnya itu kalau band-band luar negeri banyak yang udah bikin itu. Trivium itu ada yang di Studio Chapman ada. Wah banyak banget. Linkin Park aja dulu udah pernah bikin. Album live ya. Banyak yang pernah bikin. Nah kami mencoba bikin itu di Soba Studio. Kami udah preparein jauh-jauh hari bla 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 bla. Sampai 3 hari H ternyata gagal karena si Bagasnya nggak datang. Datang tapi setengah jam terakhir. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu pun sound engineer-nya udah Damar Niskala itu. Sound engineer-nya sekarang si Roti Mari juga. Itu tapi itu bukan puncak masalah ya. Itu puncak masalah tapi itu bukan satu masalah itu aja. Sebenarnya mungkin hampir sama kayak kasusnya band-band lain sih. Ketika seorang personil yang tidak in charge, tidak sevisi, ya akan susah juga mas. Kita mau gimana mau nyatuin visinya, mau bikin chemistry-nya kalau dia jarang yang in lain charge. udah lari nih, yang ini masih males-malesan gitu ya. Ya, jadi kenapa kok makanya Bagas terus tidak ada di situ? Ya karena saat itu kami memutuskan untuk ini udah nggak bisa jalan bareng nih guys. Karena banyak hal. Kalau puncaknya itu karena saat itu live atau apa sih itu, Jos? Pokoknya intinya banyak yang tahu. Rekaman. Ya. Maksudnya pas kondisi pas mau bikin live record itu tuh banyak orang yang memantau untuk loh kok di story itu kok nggak ada Bagasnya, kok nggak ada Bagasnya. Nah, lama kelamaan kan kelihatan tuh. Nah, itu orang lihat dan mungkin nih menurut saya Bagas punya priority sendiri. Si Bagas itu kalau dia juga ketua Jogja Record di generasi ketiga sebelum Bugis. Dia kan mungkin saat itu dia juga dia punya kesibukan yang mengharuskan, tapi faktanya kan loh Astumi itu jarang main di acara Jogja Record juga. Di eranya Bagas. Oh iya yang ini ya era Bagas ya. Kan aneh kan maksudnya.
Sementara anak-anak Jogja Freakor lain taunya karena saya sibuk karena saya masih kerja di toko musik yang ramai banget itu saat itu. Ya itu wajar. Gitu. Jadi orang ngiranya saya sibuk, padahal setiap acara Jogja Freakor saya nggak pernah absen, Mas. Saya datang dari awal, dari ngeset sound atau segala macam saya udah ada. Jadi kalau mau dibilang saya sibuk ya nggak juga, karena saya juga nggak kenal sibuk, maksudnya semua priority, Mas. Dan saat itu memang band-bandan juga bagi saya priority juga. Cari uang ya priority. Tapi masing-masing ada prioritasnya lah. Ya tadi lah. kalau kita ngomongin tentang sex, drugs, and rock and roll tadi ya rock and rollnya kita gini lah gitu kan. Kebetulan Bagas itu kemungkinan punya priority sendiri yang mungkin Astominya nggak jadi priority. Lah saat itu kan bertentangan dengan teman-teman yang udah memprioritaskan. Nggak mungkin kan mengorbankan 5 orang, 5 apa 6 ya? 6 ya. Astom itu personilnya 7 loh, Mas. Iya. 3 gitaris. 3 gitaris dan 2 vokal ya. Iya, 3 gitaris 2 vokal. Makanya saat itu nggak mungkin ngorbanin 6 orang yang udah ngebu nih, udah mau ngebut nih. Hanya itu 1 orang. Makanya saat itu terus dialihkan dulu ke Roti Mari dan malah keterusan. Oh, ya paham. Berarti benang merahnya di situ ya. Roti Mari bisa Roti Mari itu sebenarnya band seneng-seneng dan udah nggak ada dari lama. Dari 2014, 15, 16 ya udah. Kami pernah bikin launching di Bose. Itu di Twitter ada. Ya pokoknya ini launching video klip sekaligus pembubaran band. Serius, itu banyak yang tahu itu. Berarti officially bubar. Pernah bubar. Roti Mari itu pernah bubar. Pernah bubar. Tapi di 2017 reunian lagi gara-gara di Sarkos itu openingnya RR. Ada nama Reborn-nya. Biasanya kan gitu kan. Biar ada penglarisnya Reborn gitu. Roti Mari Reborn. Lah kan band-band yang bubar itu selama waktunya ada itu bisa. Waktunya ada itu. Pasti bisa itu bisa diatur sih, Mas. Oke, menarik. Kita kan tadi udah ngobrolin tentang komunitas dan lain-lain. Terus sekarang itu kerjaanmu itu berarti salah satunya di DS Gear ya? Nah kebetulan itu setelah saya di 2020 saya keluar dari salah satu toko gitar. Saya dulu pernah di Diana Musik juga, Mas. Sebelum di Jobili itu saya pernah di Diana Musik. Sebelum itu saya juga era Kaskus itu Samsung 86 itu dulu kalau orang-orang yang lama, makanya saya pernah bikin 86 musik namanya. 86 musik, 86 sekarang gitar. 86 udah jadi dangdutan, Bro. Iya, Boh? Iya, 86 masa enggak tahu? Wah, saya 86 itu apa lala itu loh. Wow. Cendol dawet. Dipakai loh namamu itu. Sama sekali enggak ngetut ke dangdutan deh, Mas. Itulah. Bukan enggak seneng. Iya, cuma memang enggak ngikutin. Enggak ngikutin. Oh, ya oke, lanjut terus bikin Kaskus, bikin itu dan lain-lain. Itu terus sempet di. Kenapa ke DS? Kenapa bikin DS? DS itu sebenarnya bukan aku yang bikin. DS itu dulu ada Seto itu produsernya Tio Satrio yang X Factor kemarin. Iya, yang itu ya. Itu sama Heri. Ya. Tadinya kan DS Gear itu hanya jualan efek, Mas. Terus kebetulan 2020 saya keluar dari Jobili itu. Itu saya keluar dari Jobili, saya bikin coffee shop. Saya bikin coffee shop. Buat nongkrong sama saya sempat jualan sendiri pakai nama itu 86 musik. 86 musik, terus akhirnya bikin project ini. Nah, sampai ke ini tadi, project Signature Effect ini. Nah, ini apa, Bro, yang di depan kita ini? Ini katanya ini signature banget ini. Ya, ini itu project apa ini tuh? Project Signature namanya Black Corvus kan. Nah, ini dari project Signature ini makanya saya bisa join ke DS. Makanya DS itu terus ganti nama menjadi DS Guitar and Gear. Ini pun per Februari ini akan merubah nama lagi juga jadi Guitar Education Store. Karena di situ lebih arahnya sebenarnya ke ini. Di situ jadi sekarang ownernya ada 2 orang, ada saya sama Harry yang dia foundernya si DS juga. Nah, tapi kami memutuskan untuk ini kayaknya namanya udah nggak relevan dan mesti diganti karena kami juga akan bergerak di musik course, Mas, nanti. Oh, les juga. Karena uniknya gini, anak-anak DS ini, teman-teman yang ada di DS, semuanya itu anak-anak isi. Dan semuanya pengajar. Setahu saya ngulik-ngulik, apalagi di Jogja ya, tidak ada, walaupun Melodia itu ada kantong yang anak isi. Ada di Jogja ini nggak ada toko musik yang timnya ekspertis dan memang lulusan di bidang yang sesuai itu. Ya.
kayak di DS ini ada pengajar klasik, ada pengajar yang pop jazz, ada yang blues. Jadi wah ini kenapa saya mikirnya kenapa enggak. Dan di situ enggak hanya jualan Mas. Makanya ada coffee shopnya. Saya lebih arahnya ke orang bisa di situ bisa nyantai sharing. Makanya tagline-nya itu ada buy, sell, trade, consult. Ada konsultnya ini. Setahu saya jarang-jarang ada toko musik yang memang fokus untuk sharing dan consult itu. Oh, ada nilai edukasinya di situ ya. Nah, ada Jualan nilai itu nggak edukasinya. cuma jualan. Jualan DS itu aja kan tadinya kan namanya udah berubah jadi dodolan serawung. Oh, Yang dijual itu serawung ya. DS gitu ya dari kata. Yang dijual serawungnya itu bisa dodolan serawung atau dodol dan serawung. Atau enggak dead squad gitu ya. Waduh. Nah, Oke. tapi karena ini udah mau jalan juga untuk musik course-nya, kalau mikirnya juga wah ini kayaknya Itu mulai jalan kapan? insya Allah Februari Oh, berarti ini tayang kemungkinan udah jalan ya ini. udah Ya? jalan. Cuma kan tetap babat alas Mas bahasanya. Harus ya kan nggak mungkin buka terus tiba-tiba ada muridnya kan. Itu musik course apa? Lebih ke arah apa? Semua gitar klasik, gitar elektrik, bass, biola, piano, Khusus instrumen ya berarti ya, bukan vokal gitu enggak? vokal Vokal nanti sebenarnya mau semua aja bisa drum dan segala macam. Cuma kan tempat kami belum memenuhi untuk itu Mas. Oh. Kami kan yang kami pilih yang bisa dulu untuk tempatnya karena Yang tempatnya ada belum ya. segede itu. Vokal sih mungkin bisa, tapi kan vokalnya harus bengok-bengok Mas. Nanti wedine tanggane ndak walah. Kan kalau yang lainnya kan bisa disetting kecil. Drum itu aja kami mikir Vokal di setting kecil tuh gimana? kan nggak bisa. Coba dimaksimalkan vokalmu, tapi dengan master volume yang dikecilkan. Nah, drum itu juga nggak bisa karena wah ini terlalu berisik ini nanti. Kalau soal Kayak pengajar drum elektrik. sebenarnya bisa, cuma Beda, Beda, lah, feel-nya beda. Secara oh ya, mainnya beda. makanya kami memutuskan untuk yang bisa dulu untuk dengan sesuai dengan ruangan dan tempatnya. Soalnya kalau soal pengajar Nah, sebenarnya soal sesimpel itu. Lah kan teman-teman tinggal kita cabutin teman-teman anak isi aja kan. Masukin. Kalau dulu sebenarnya tempat les-lesan yang isinya pengajarnya anak-anak isi itu ada Endiktro. Endiktro itu pernah. Terus Indielat musik itu dulu kayaknya ada les-lesannya deh. Tapi nggak jalan. Oh. Tapi kan tetap yang uniknya gini, mereka saat itu pengajarnya tok yang orang isi, anak-anak isi atau WNJ. Tapi WNJ musik, tapi timnya kan bukan anak isi. Nah di DS ini kan semua timnya anak-anak isi. Jadi memang kalau mau ngomongin nggak kompeten, nggak berkompeten banget lah. Ini untuk ngomongin gitar, untuk ngomongin soal sound, ya memang makanannya udah itu. Dan hampir yang rata-rata yang katakanlah yang jaga store ya. Nah itu mereka yang melain sekolah di musik, mereka juga pemain musik juga. Jadi sangat relate ketika ngomongin apapun itu, jadi diajak sharing seasik gitu. Makanya kalau pikir ini nggak hanya jualan, tapi ada sisi tadi edukasi. Makanya kayaknya asik juga diganti nama menjadi itu tadi Guitar Education Store. Memang yang dijual nggak hanya jualannya, Tapi ada nilai edukasi di situ. bahkan beberapa kali saya sering misalkan ada orang cari gitar Mas, dia maksain untuk Mas Aki, aku seneng kok Aki Mas, terus dia main, Mas cara bermainmu itu nggak cocok dengan gitar ini, dan kebetulan kami nggak ada gitar yang cocok sama gaya mainmu nih. Saran saya kamu mending main ke Jubilee, main ke 2 Point Musik, main ke Ju Musik. Saya kan saran kayak main ke indie. Aku jadi ingat ini. Aku tuh kapan itu pernah ketemu sama Danang, tau nggak? Danang tahu. Danang itu sempet cerita katanya yang gitarisnya Guyon Waton tuh pernah beli di tempatmu ya dulu ya? Repain. Heeh. Ya, si Arif. Itu tanyanya gimana dulu? Mas, aku mau pengen gini sing penting suaranya enak gitu ya? Mas Arifin itu kan pertama pakai AD810. AD810-nya itu kalau nggak salah kan itu waktu saya masih kerja di Jubilee itu. Iya, iya. Itu kan sebenarnya nggak hanya beliau ya, banyak teman-teman musisi bahkan Tio Satrio. Ini fakta uniknya ya. Gitar yang dipakai di X Factor itu yang bikin dia viral, ada untukmu itu gitar itu dia beli, yang milihnya saya. Itu beritanya ke Tio Satrio. Saat itu Tio Satrio datang itu pengen beli chord seri Art atau chord seri pokoknya yang bodinya bentuknya Dreadnought. Dreadnought itu bentuknya gede kayak yang dipakai John Bon Jovi. Ariel itu sering pakai itu. Nah terus gitar itu kan ada timbrinya Mas. Ini enak buat gejrengan karena lebih mid. Ini enak buat
ini ya, jadi ada beda-beda. Nah saat itu dia mainnya agak semi fingerstyle kayak gitu, ya yang dia cara dia main di X Factor itu. Saya langsung bilang, bro kayaknya kamu nggak cocok nih pakai gitar ini, nggak pengen nyobain ini po, itu seri L pokoknya, L series. Nih terus dia akhirnya oh ya dia udah beli itu. Itu kalau Tio nggak cerita Mas ini milih ke gitar kue loh, aku nggak inget kalau aku yang jualin Mas. Tapi aku selalu berani bilang ketika aku milih ke gitar untuk orang atau milih ke efek untuk orang, itu biasanya ya ini kebutuhanmu. Jika Sesuai dengan kebutuhan gitu ya. ya jika itu bukan kebutuhanmu, jangan beli di sini. Nah, makanya saya bilang tadi, saya sering ini nggak ada nih, mending kamu coba cari di toko lain nih, di Indielat Musik atau di Jobili atau di. Soalnya gini, mungkin kamu punya kerasa ini harus mengedukasi juga, tidak bisa sembarangan. Yang penting beli gitar di tempatku gitu ya. Itu yang makanya yang mau tak tempatin, makanya DS itu makanya namanya dodolan serawung tadi. Tapi kan ternyata konseptual itu belum nggak, maksudnya orang nggak ngeh banget. Orang tetap ngeh lebih ngehnya DS-nya bukan dodolan serawung. Mungkin malah baru tahu kan. Padahal itu di depan toko ada tulisannya itu. Dan banyak banget selalu yang bilang, wih aku lagi ngerti Mas Nek kepanjangannya itu. Nah itu yang makanya kayaknya memang harus ditaruh di namanya deh. Makanya itu jadi DS tercetus. itu ya, dodolan serawung. Nah makanya terus akhirnya tercetus jadi diganti GES itu. Itu per Februari ya. Kemungkinan per Februari udah ganti ini. Jadi apa namanya? Guitar Education Store. GES ya. Ya. Oh. GS. DS jadi GS. Pakai E enggak? GES. Iya. Oh GS. iya GES. Oke, ini berarti resmi ya, ini eksklusif ya. Oke, menarik sekali kita udah ini dikasih apa-apa, ini 1 jam kita ngobrol. Udah 1 jam Mas. Oh iya dong. Nggak kerasa ya. Oh nggak kerasa, sambil dimakan nggak apa-apa, nyantai. Boleh. Ini mungkin buat penutup aja ya. Apa kedepannya mau bikin apa ini selain course musik tadi? Kalau sebenarnya ini di DS ini sekarang itu kan punya brand namanya Stormhand. Jadi goalsnya ketika seseorang berjualan itu kan pasti harusnya bikin brand. Kayak tadinya orang jualan t-shirt second atau jualan, mesti semua orang itu pengen bikin brand sendiri. Nah sama sebenarnya di efek ini karena teknologinya sudah memungkinkan, makanya sekarang ada namanya, kami mempunyai brand namanya Stormhand ini dan udah membuat signatur beberapa nama-nama besar di Jogja. Ini kan ada pertama kali ini memang Black Orpheus ini, yang istilahnya kerja sama saya. Sebenarnya narsistik banget ya, ya kan. Tapi ini sebenarnya saya dulu karena ngulik tone-nya yang cukup susah dan Black Orpheus ini sendiri yang paling bestseller Mas. Hampir kalau anak Kulon Progo sih Hero itu kan pakai juga. Ya barusan beli apa itu? Tabung itu? Ya pakai camper. Camper. Dia pakai ini juga, pakai terus. Banyak yang pakai udahan gitaris-gitaris dan ini diuji cobanya nggak hanya gigs atau panggung-panggung kecil, acara-acara popan, acara Jogja Rokarta juga udah diuji coba dan memang ini standar untuk dipakai untuk di panggung yang semegah itu. Terus yang kedua udah ada signaturnya si Iqbal Sangakala, Sangakala dengan new bundle heavy metal, new wave bundle of heavy metal yang sedang sangat tren ya ini ya. Termasuk orangnya pun ya juga. Terus yang baru kami garap juga sebenarnya sama Mas Sofyan Hadi. Ya Mas Sofyan Hadi signaturnya itu udah berproses ini. Hampir jadi, kemungkinan besar harusnya sih bisa rilis di bulan depan. Terus yang baru aja launching Ceria Cikustik. Itu launching. Nah nanti setelah itu ada lagi juga yang Mas Hendy Something Wrong. Jadi ada beberapa nama-nama. Kami memang fokusnya di drive. Dan kenapa kok ada nama-nama Sangakala, ada nama Something Wrong, hardcore kan berarti. Ada nama Sofyan Hadi, death metal kan. Ceria kan pop. Nah kami pengen masuk ke semua ranah yang ini loh, kebutuhan kalian di hardcore itu nanti akan diwakilkan oleh punggawa ini. Kebutuhan kalian di musik rock itu udah diwakilkan di sini. Kebutuhan di metal itu udah terwakilkan di sini. Kan kami cari nama besarnya yang mereka memang udah malang melintang lama. Ya mewakili genre itu gitu ya. Iya, mewakili genre itu. Itu yang project yang sebenarnya yang project yang untuk si toko musiknya itu sih. Kalau saya pribadi ya kalau di bandnya Astumi masih hiatus nih Mas ya. Walaupun Ribon terus hiatus masih hiatus dan masih banyak yang nunggu juga ya.
main sama Roti Mari yang ditanyain Astumi kapan lagu baru gitu ya. Tapi kan Roti Mari juga bikin lagu ya. Nah, Roti Mari Proses ya berarti. kami bulan depan akan launching EP. Oh udah launching ini, proses launching. Ini belum launching, baru diperbanyak gimmicknya. Nah ini salah satu gimmick juga ini. Podcast di sini, Kunjungan ke media. podcast di sini di gimmick juga. Nah, makanya bulan depan kami launching EP, terus rencananya akhir tahun kami album. Jadi prosesnya nanti setelah launching EP dulu kami promokan mungkin sebulan 2 bulan. Setelah itu akan kami launching single sampai nanti jadi album di akhir tahun. Ya. Jadi mungkin produktivitasnya lebih dipindah dari manggung ke panggung, dipindah ke studio. Karena lebih relate sekarang seperti itu. Nah, karena Produktivitas itu penting. produktivitas itu penting. Karena adanya itu Mas, apa media-media yang ya semacam Spotify, DSP ya. DSP, digital platform lah. Yap. Jadi orang-orang musisi-musisi sekarang menurut saya harus melek akan itu. Jadi biar ya promonya enak Mas, punya produk. Yap. Terima kasih kepada Sulis yang sudah datang ke sini. Keren sekali, Bro. Kapan-kapan aku tak mampir itu ke GES ya gitu ya. Kopi Konokai. Nah, kopi Konokai. Kopi ini nang di nang Konokai. Konokai. Nah, itu. Termasuk itu aku mau les vokal sepertinya. Cocok ya sama biola. Cocok Biola gak sih? bisa. Cocok gak sih? Bisa Mas biola. Tapi badan saya seperti biola gitu ya. Waduh. Pak sih. Terima kasih ya udah mampir di Siap, Mas. Makasih, rumah Mas Ruben. podcast X Collective Space. Untuk teman-teman yang mungkin mau kepoin bisa cek di mana? Instagramnya nanti ada, sementara masih DS sih. Apa ini? Kayaknya udah ganti sih. Soalnya Februari ini launchingnya. Nanti mungkin bisa cek di, kalau nggak cek aja di Kopi Konokai. Itu nanti follow-nya cuma 1 kok. Dan itu follow toko gitarnya. Siap. Mungkin ada yang mau ditambahkan kita sebelum tutup podcast ini? Ya mungkin kan sih. Nek menurut saya ketika misalkan berkomunitas atau bermain musik itu ya jangan lupa untuk enjoy. Terkadang orang itu kan malah kebebanan untuk memainkan bermain musik atau nanti band-bandan ya bahasa kamunya. Nek ngeband ya kudu seneng. Bahasanya kayak gitu. Kalau nggak seneng ya rasa band-bandan Mas. Tuh. Kalau nggak seneng nggak usah band-bandan. Modalnya itu cuma seneng. Seneng, band-bandan itu seneng. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra. Saya Sulistyo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.